Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah Muhammad. Alhamdulillah, jemaah sekalian sama-sama mengetahui bahwa perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah agama. Karena siapa yang mengamalkan agama maka dia akan bahagia, dan barang siapa yang jauh dari agama maka dia akan binasa. Dan agama ini telah menjanjikan alam akhirat dan menceritakan bahwa setelah tempat yang kita punya ini adalah adalah surga yang baru. Maka atas peristiwa ini dikisahkan seorang raja. Ini raja ingin memberi sayembara, bosan dia menjadi raja. Maka manusia ini kalaupun dia diberi umur yang panjang, dia akan bosan. Maka manusia ini bentar-bentar dia jenuh, maka menjadi raja pun jenuh. Maka dia katakan, selama 5 tahun dia boleh menikmati seluruh fasilitas kerajaan. Setelah itu dia akan dihantar ke sebuah pulau yang sangat indah. Di pulau yang memberikan yang tidak kalah jauh daripada kerajaan negeri tersebut. Maka semua orang pun tahu bahwasanya negeri tersebut negeri yang sangat luar biasa, dan pulau yang dijadikan itu pulau yang terbaik. Semua negeri itu tahu kalau pulau yang dijadikan itu pulau yang terbaik, sehingga tak ada satupun yang mau mengikuti sayembara itu. Cuma batasnya 5 tahun menikmati kehidupan semua fasilitas kerajaan, tapi setelah itu dia diangkat ke pulau itu. Seluruh negeri itu tak ada yang mau. Kira-kira mau dari rupanya ada pula. Ada yang mau. Baiklah raja, saya bosan jadi orang miskin, bosan jadi orang susah, saya akan ingin menjadi raja. Akhirnya dia pun menjadi raja. Raja yang sesungguhnya pun istirahat dari banyak. Maka yang namanya orang yang menjadi raja, yang bukan kerajaannya, seperti orang yang pindah nasib yang di gunung tinggi itu, baik ada pindah nasib. Makanya dia nggak bisa menghindar sesungguhnya. Dari kerajaan itu nggak bisa, memang semua pegawai negeri, semua kerajaan itu hanya tahu batas-batasnya. Yang dia bisa tahu, yang terheran-herannya, dia menikmati fasilitas kerajaan itu bersama dengan selir-selir, apa namanya, dayang-dayangnya kan, bersama yang namanya kerajaan itu kan identik dengan kemewahan, dan dia nikmati juga dengan hidangan sampai hidangan yang mengerikan yang raja pun sendiri tak buat. Itulah yang dia lakukan. Bahasanya sempoyongan, ya kan? Akhirnya dia berkata sadar.
Datanglah raja yang sesungguhnya, dan seluruh perdana menteri, semua menteri itu, pejabat yang lain itu melaporkan hal ehwal raja yang sementara ini, PJS, pejabat sementara, ya kan, PLT, pelatihan tugas, dan bahwasanya raja yang sebenarnya yang tadi itu tidak becus menjadi raja. Akhirnya karena dia terlena, dia pun dibuang ke pulau yang sama, menjabat raja menjadi raja yang raja. Bosan lagi dia menjadi raja. Bosan menjadi raja, ditawarkan kerajaan ini. Yang herannya perdana menteri itu tidak mau menjadi raja. Yang herannya juga seluruh menteri-menteri itu tidak mau menjadi raja. Kenapa? Karena yang dijanjikan keputusan sangat. Tapi tibalah ada seorang pemuda yang mengatakan, saya siap menjadi raja. Siap menjadi raja. Akhirnya dia pun menjadi raja. Selama ia berkuasa 5 tahun, mindsetnya tidak sama seperti yang tadi, yang menjadi raja. Tidak sempoyongan. Maka selama ia menjadi raja, ia gunakan titah sebagai raja. Apa titahnya? Wahai perdana menteri, ia buat musyawarah. Saya akan menjanjikan kepada kalian semua, perdana menteri juga, mendengarkan ini. Memang perdana menteri dan menteri semuanya ini sudah tersusun, terprosedur dengan raja yang asli. Tapi karena PLT tadi, PJS tadi menjanjikan, kalian semua akan kujanjikan sesuatu yang lebih baik nanti imbalan yang kalian dapat. Apakah itu raja yang sementara? Katanya. Yang penting kalian membangun kinerja. Maka semua menteri, semua perdana menteri, semua kerajaan semuanya mikir-mikir. Bagus enggak ini ya kira-kira ini? Ini dia menjanjikan, dia nampaknya kinerjanya bagus. Coba kita ikuti. Akhirnya mereka pun mengikuti, menjanjikan yang luar biasa. Maka ia buat titah. Masaku hanya 5 tahun di kerajaan ini. Masaku hanya 5 tahun. Jangan sampai dalam 5 tahun ini sia-sia. Sekarang semua pasukan, semua sumber daya, semua hasil yang ada di kerajaan ini kita pindahkan ke pulau yang sangat mengerikan. Akhirnya dibebas binatang luasnya pun dikerangkeng juga. Kerangkeng menjadi sebuah pertunjukan bagi mereka. Memang ada binatang buas, tapi tidak dibuat-buat, tidak dibunuh-bunuh, tapi dikerangkeng. Yang namanya hutan-hutan yang sangat mengeri-ngerikan itu, bahkan ada lapa-lapa bahasanya, menjadi apa namanya, fenomena yang sangat menjanjikan bagi turis-turis nanti. Akhirnya yang tempat begitu terdapat beberapa istana, arca-arca terbangun sangat rapi. Seluruh pemuda ini yang menjadi raja ini bersama perdana menteri dan menteri-menterinya berkumpul rumus satu tujuan sebelum sampai 5 tahun, bagaimana pulau tersebut menjadi pulau yang menjanjikan, pulau yang sangat memungkinkan, dan itu bisa terjadi sebagaimana Singapura dibandingkan dengan Malaysia yang begitu besar, sehingga pendapatan Malaysia Singapura itu lebih luar biasa daripada Malaysia, ya kan? Begitu juga dengan Indonesia, ya kan? Dengan Singapura, begitu besarnya Nusantara ini dibandingkan dengan Singapura,
begitu besar hasil. Akhirnya datanglah raja aslinya setelah ini. Berbeda pendapatnya tadi dengan yang tadi. Dia katakan yang pertama, yang menjadi raja sementara, nggak sadar dia mati udah sampai masa 5 tahun. Kan itu yang pertama. Yang kedua dia katakan, kenapa lah begitu lamanya Tuan Raja datang? Padahal aku sudah pindah daripada kerajaan. Saking segitunya. Kenapa? Karena dia akan didatangkan, akan bisa berangkat ke 5 tahun ke pulau yang tersebut. Akhirnya dia pun pindahlah ke pulau tersebut. Pindah di pulau tersebut tak terbayangkan oleh raja yang sesungguhnya bahwa pulau tersebut bukan tempat yang menyenangkan. Pulau tersebut adalah tempat yang sangat mengagumkan, sangat yang menyenangkan. Makanya cuma asal yang salah satu kita ini di padang yang serentak, yaitu dunia. Perpindahan dari alam kubur ke alam lain, kemudian ke alam dunia. Dunia ini hanya sebentar aja. Bisa saja 5 tahun, bisa saja 5 bulan, iya kan? Bisa saja 50 hari, bisa saja 5 hari. Kita nggak tahu. Hidup kita belum tentu bisa 5 jam, iya kan? Yang akan datang belum bisa, atau belum tentu 50 menit ke depan, iya kan? Belum tentu. Tapi kematian itu pasti. Sebelum kematian itu pasti, maka kita buat kerja yang sesungguhnya. Jangan sampai nanti setelah kita berpindah alam, yang kita katakan Rabbana absorna wa sami'na farajina na'mal sholihan inna mungkin. Jangan seperti itu, ya kan? Tapi nanti kita sudah berpindah alam, semua memberikan syafaat. Al-Quran memberi syafaat kepada kita, sholat memberi syafaat kepada kita, zikir lebih syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amal jariah kita mengalir pada diri. Insyaallah ada perkara yang penting lagi, amal jariah yang luar biasa, yaitu nanti kita buat jauhlah dakwah, ya kan? Dakwah kalau punya ada ini akan punya jauh. Kerja yang sesuai kerja para tubuh saudara kita. Jangan kerja yang selamat. Seperti para pemuda baru. Kalau mau selamat nggak bisa sendiri, tidak akan terjadi pula itu berhasil, ya kan? Kita harus kerja sama. Bagaimana orang kampung kita selamat, orang kampung yang ada di sini. Sedia saja. Bukan masuk surga ini rombongan, jangan sendiri-sendiri. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum.